Say. You want to borrow a pair of pants? I'm glad everybody dropped by. You must be wondering why I didn't call you here. Dalam dunia Marvel, Deadpool adalah anomali biologis. Tubuhnya dapat meregenerasi diri dari luka apapun, bahkan setelah hancur total. Ledakan, peluru, luka tusuk, semuanya seperti gigitan nyamuk baginya. Yang lebih mencengangkan, bahkan otaknya yang hancur bisa tumbuh kembali, membuatnya tetap hidup meski logikanya seharusnya sudah mati. Tapi regenerasi ini datang dengan konsekuensi. Pikirannya kacau, realitas dan halusinasi sering bercampur. Ia abadi tapi kehilangan kestabilan mental. Sekarang bayangkan seandainya kemampuan regenerasi itu bukan fiksi dan terjadi pada kita, bukan pada tubuh tapi pada otak. Setiap kerusakan saraf diperbaiki secara otomatis. Setiap koneksi sinapsis yang lemah diganti dengan yang lebih kuat. Otak kita bukan hanya sembuh dari trauma atau penyakit, tetapi menjadi lebih baik setiap harinya. Kita tidak pernah lupa. Setiap informasi, pengalaman, dan pengetahuan terekam sempurna. Kita tidak hanya belajar, kita berkembang tanpa batas. Kedengarannya seperti evolusi tertinggi manusia, atau mungkin justru awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Apa yang akan terjadi pada identitas kita jika otak terus berubah? Bisakah manusia tetap menjadi manusia jika setiap detik pikirannya tumbuh, berganti, dan tak pernah diam? Dalam skenario ini, pertanyaan terbesarnya bukan lagi soal bisa atau tidak, tapi siap atau belum. Kita menghadapi bentuk baru kecerdasan yang tidak lagi mengenal batas. Mari kita jauhkan diri sejenak dari dunia fiksi dan masuk ke sebuah skenario spekulatif. Bagaimana jika otak manusia benar-benar mampu beregenerasi secara sempurna dan terus-menerus? Tidak hanya menyembuhkan luka akibat cedera atau penyakit, tetapi aktif memperbarui dirinya setiap harinya. Mengganti sel-sel tua, memperkuat koneksi antar neuron, dan menyusun ulang jaringan saraf agar lebih efisien dari sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, setiap proses belajar tidak hanya menghasilkan pemahaman, tapi juga transformasi struktural yang membuat kita lebih cerdas dari hari ke hari. Otak yang beregenerasi sempurna akan membawa manusia pada bentuk kemampuan kognitif yang belum pernah tercapai sebelumnya. Kita akan mengingat semua hal dengan presisi tinggi, tanpa ada kenangan yang pudar, tanpa lupa. Bahasa baru bisa dikuasai dalam hitungan jam. Konsep rumit dapat dipahami seketika dan kreativitas melesat karena semua referensi masa lalu tersedia secara instan di benak. Setiap pengalaman hidup, baik yang disengaja maupun tidak, akan memperkaya otak tanpa resiko kelelahan atau kerusakan. Namun dalam skenario ini muncul satu dilema yang tidak bisa diabaikan. Jika otak kita terus berubah, apakah kita masih bisa disebut sebagai diri yang sama? Dengan terus bertambahnya lapisan pengetahuan dan pembentukan pola pikir baru, identitas personal mungkin tidak lagi stabil. Kita bisa menjadi versi yang sangat berbeda dari diri kita hanya dalam hitungan hari. Bukan karena pengalaman semata, tapi karena arsitektur otak kita secara literal tidak pernah sama. Jika otak manusia benar-benar mampu beregenerasi secara sempurna dan terus berkembang, dampak positifnya terhadap kehidupan pribadi dan peradaban bisa sangat besar. Kecerdasan bukan lagi hasil dari kerja keras jangka panjang, melainkan proses alami harian. Setiap individu memiliki potensi menjadi jenius, tidak karena bakat, tetapi karena sistem mereka secara aktif memperbaiki dan menyempurnakan dirinya sendiri. Selain itu, regenerasi otak menghapus resiko penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Usia tidak lagi menjadi batas bagi ketajaman berpikir. Lansia tetap bisa produktif, aktif, dan terlibat dalam masyarakat tanpa kekhawatiran kehilangan memori atau penurunan fungsi mental. Hal ini menciptakan populasi yang bukan hanya lebih sehat, tetapi juga jauh lebih bijak dan berpengalaman. Walaupun otak terus beregenerasi menawarkan berbagai keuntungan, ada sejumlah dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Salah satu masalah utama adalah overload informasi. Jika otak tidak pernah melupakan setiap informasi, perasaan atau kenangan akan tetap ada, membebani kapasitas otak dan membuatnya kesulitan untuk memproses informasi baru. Ini bisa menciptakan kebingungan mental di mana otak manusia tidak lagi mampu memprioritaskan hal-hal penting karena semuanya terasa penting.
Selain itu, regenerasi otak yang terus-menerus bisa mempengaruhi kepribadian kita. Seiring dengan semakin kuatnya koneksi saraf dan berkembangnya cara kita berpikir, pola pikir dan sikap kita mungkin berubah begitu cepat sehingga kita kehilangan jati diri. Setiap pengalaman baru bisa merombak cara kita memandang dunia yang berpotensi mengubah kita menjadi seseorang yang sangat berbeda dari kita yang dulu. Dalam jangka panjang, identitas diri bisa menjadi kabur dan tidak stabil. Terakhir, ada masalah emosional dan psikologis yang mungkin muncul akibat regenerasi ini. Trauma emosional atau kejadian buruk yang tidak bisa dilupakan akan terus membekas, membentuk luka batin yang tak kunjung hilang. Ini bisa berpotensi memperburuk kondisi mental karena seseorang akan terus dihantui oleh perasaan dan ingatan yang seharusnya bisa diproses dan dilupakan. Tanpa mekanisme melupakan, pemulihan emosional menjadi jauh lebih sulit. Regenerasi otak yang tak terbatas memang membuka pintu menuju potensi kecerdasan yang luar biasa, di mana kemampuan manusia untuk belajar dan berinovasi bisa berkembang tanpa hambatan. Namun, seiring dengan potensi besar itu, muncul juga resiko yang tidak kalah besar. Identitas pribadi bisa terancam karena otak yang terus berubah mungkin membuat kita kehilangan diri yang asli. Sementara informasi yang terus bertambah bisa menimbulkan kelebihan beban mental yang sulit untuk dikelola. Kecerdasan yang terus berkembang tanpa henti mungkin terdengar seperti kemajuan teknologi yang ideal. Namun realitasnya itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan emosional dan psikologis. Dalam banyak hal, ketidaksempurnaan otak dan kemampuan untuk melupakan justru mungkin lebih penting daripada regenerasi tanpa batas. Karena sejauh mana kita bisa berkembang sebagai individu dan masyarakat tidak hanya bergantung pada seberapa banyak yang kita ingat, tetapi juga pada bagaimana kita mengelola, merespon, dan merelakan bagian-bagian dari diri kita.